Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syiraj dari kelas 12A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang HandyHaler. Oke, pertama, HandyHaler adalah inhaler dosis tunggal bubuk kering yang digerakkan oleh napas yang memberikan tingkat pemberian dosis yang konsisten. HandyHaler termasuk ke dalam DPI atau dry powder inhalation. Seperti yang diketahui, dry powder artinya bubuk kering. Maka HandyHaler ini bekerja dengan menghirup bubuk kering yang berada dalam sebuah kapsul yang telah dirancang sedemikian rupa. Lalu kapsul tersebut dimasukkan ke dalam alat HandyHaler. Dengan cara lalu kapsul tersebut dilubangi dengan cara memencet tombol yang berwarna hijau yang ada di HandyHaler, lalu menghirup serbuk tersebut. Nah, kapsul HandyHaler sedikit berbeda dengan kapsul-kapsul pada umumnya. Kapsul tersebut mengandung sejumlah kecil bubuk yang halus sehingga yang terisi hanya sebagian. Itu sangat berbeda pada kapsul yang umum, karena biasanya kapsul yang umum itu isinya padat. Terus HandyHaler ini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama bisa dilihat di gambar tersebut, itu menunjukkan bagian dashcap-nya atau penutup dari HandyHaler-nya. Nah, yang di nomor 2 itu menunjukkan bagian mouthpiece-nya, ya tempat tersebut untuk menghirup serbuk melalui mulut. Nah, yang di ketiga itu nomor 3 menunjukkan base atau bagian dasar dari HandyHaler-nya. Nah, yang bagian 4 itu pressing button atau tombol hijau itu yang berfungsi untuk membuat lubang pada kapsul agar serbuk keluar dari kapsul. Nah, yang kelima itu ada center chamber atau tempat dimasukkannya kapsul ke dalam HandyHaler. Oke, setelah itu kita masuk ke cara pemakaian HandyHaler. Bisa dilihat di sini. Pertama kita membuka penutup HandyHaler dan mouthpiece-nya, lalu kita mengeluarkan kapsul dari strip foil dengan hati-hati agar tidak merusak kapsul lain. Lalu kita masukkannya dalam center chamber, lalu ditutup mouthpiece-nya sampai berbunyi klik. Kemudian kita menekan tombol hijau sekali, lalu dilepaskan. Kita keluarkan nafas jauh dari perangkat, kemudian menempelkan mouthpiece ke mulut, tarik nafas perlahan hingga dalam, lalu kita menahan nafas sekitar 5-10 detik. Oke. Lalu setelah itu kita keluarkan nafas secara perlahan, lalu ulangi lagi langkah tersebut. Kita keluarkan nafas agak jauh dari perangkat, ditempelkan ke mulut, mouthpiece-nya ditempelkan ke mulut, lalu kita menarik nafas perlahan, lalu kita tahan nafas sekitar 5-10 detik. Nah, setelah itu kita keluarkan nafas perlahan, buka. Nah, setelah semuanya kira-kira selesai, kita membuka mouthpiece-nya, lalu mengeluarkan kapsul bekas. Nah, kita setelah memakai HandyHaler itu harus dibersihkan. Cara perawatannya, kita bisa dengan membuka tutup serta mouthpiece-nya, lalu membuka base-nya dengan cara menarik tombol hijau itu ke atas, lalu kita bilas semua bagian HandyHaler hingga bersih. Nah, kita kemudian keringkan dengan secara menyeluruh dengan membuang sisa air ke atas tisu. Lalu kita harus membiarkan semuanya terbuka hingga HandyHaler-nya kering.
Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk mengeringkan, makanya setelah memakai kita harus segera membersihkan handyhalernya agar bisa dipakai esok hari. Nextnya kita melihat contoh obat yang menggunakan handyhaler. Nah, contoh obat yang menggunakan handyhaler bisa lihat di gambar yaitu Spiriva. Nah, Spiriva ini satu kapsul handyhalernya itu untuk inhalasi mengandung Triopium bromida 18 mikrogram setara dengan 22,5 mikrogram Tiotropium bromida monohidrat. Isinya sama persis seperti Spiriva Respimat, tetapi bentuk dan metodenya yang berbeda. Nah, begitulah mungkin hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian ini saya lihatkan daftar pustakanya di sini. Nanti untuk penutup saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.